Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juleha Habita, Prodi Perbankan Syariah 2B, NIM 2631042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ketahanan nasional. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Adapun konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat dari SSKAD yang sekarang berubah menjadi Seskoad. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme seperti Laos, Vietnam, dan sebagainya sampai ke Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu manunggal, antara Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur duakan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaris. Yang kedua yaitu marwas ke dalam. Tanas terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang ketiga yaitu berkewibawaan. Tanas sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang sebagai landasan konstitusional dalam primadikma pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rencana program. Dan materi yang terakhir yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu pengaruh aspek ideologi. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang dari luar atau dalam, langsung atau tidak langsung, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh aspek politik. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif.
Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek tetapi berperan atas dasar cita-citanya. Yang ketiga yaitu pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap organ negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian, Indonesia tidak dikenal dengan monopoli dan monopsoni, baik oleh pemerintah atau swasta. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Dan yang keempat yaitu pengaruh aspek sosial budaya. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing atau lokal genius. Lokal genius itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.